Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 MIPA dan IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran PKWU. Nah, untuk pertemuan kali ini, jadi kita tidak akan membahas materi, tapi di sini kita akan membahas mengenai tugas. Sebelumnya itu kan Ibu sudah membuat video-video materi ya. Nah, ini adalah video untuk tugasnya, untuk menjelaskan mengenai tugasnya. Sebentar, Ibu share screen dulu ya, biar lebih jelas. Nah, ini dia tugasnya. Jadi untuk pertemuan kali ini tugasnya itu walaupun di sini tertulisnya tugas 3, tapi kita akan menuliskannya ini adalah tugas LK1, yaitu lembar kerja 1 mengenai pola ragam hias ya. Jadi tugasnya itu adalah tuliskan, lebih tepatnya itu gambarkan oleh Anda mengenai motif kain-kain tradisional yang ada di rumah Anda masing-masing ya. Di rumah kalian itu kan pasti beda-beda si kainnya, kain-kain tradisional. Silahkan cari 5 buah atau 5 jenis dari kain tradisional yang ada di rumah kalian. Kemudian gambarkanlah pada selembar kertas ataupun pada buku catatan PKWU. Jadi yang pasti itu harus digambar. Jadi tidak boleh mengerjakan tugas ini di Microsoft Word seperti itu ya, karena tugasnya memang harus digambar. Nah, setelah itu kemudian tentukanlah jenis pola dari kain tradisional yang sudah Anda gambar tadi. Apakah termasuk kepada jenis pola tunggal, ataukah pola ulang himpunan, ataukah pola ulang menyeluruh. Nah, itu yang kedua. Jadi setelah menggambar kemudian tentukan jenis polanya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah tentukan pula proses dari pembuatan motif tersebut. Apakah menggunakan proses pengulangan sejajar, proses pengulangan berpotongan, ataupun campuran dari kedua proses tersebut. Nah, untuk format pengerjaan tugasnya itu seperti ini. Jadi judulnya dulu ditulis, yaitu LK1 lembar kerja 1 jenis dan pola ragam hias. Kemudian buat seperti ini, nomor, jenis pola, kemudian ada proses pembuatan motif, dan juga ada gambar dari kain tradisional. Nah, ini boleh dibuat di buku gambar ataupun di buku catatan PKWU. Jadi nanti si kain tradisionalnya, motifnya digambar di sini, boleh diwarnai dengan menggunakan pensil warna. Di sini ya, sebanyak 5 jenis kain. Nah, jika sudah kemudian tentukan jenis polanya. Misalkan di sini gambarnya gambar tumbuhan misalkan, yang menutupi satu lembar kain, cuma ada satu gambarnya. Berarti kan di sini jenis polanya pola tunggal. Kemudian tuliskan alasan mengapa Anda menuliskan bahwa pola tersebut adalah pola tunggal gitu. Tuliskan alasan menurut pendapat Anda ya di bawahnya. Jadi di sini misalkan pola tunggal, alasannya apa. Kemudian proses pembuatan motifnya juga, apakah proses pengulangan sejajar ataupun proses pengulangan berpotongan ataukah campuran dari keduanya. Tuliskan juga alasannya. Kemudian kerjakan sampai penuh 5 buah kain. Jika sudah, kemudian beri tanggal seperti ini, tanggal mengerjakannya ya. Kemudian tanda tangan dan beri nama lengkap Anda di sini. Nah, fungsinya itu agar tugas Anda tidak dapat digunakan oleh orang lain atau diaku-akunya, bahasa Sunda nama diaku kubatur gitu, nggak akan bisa, karena ini original ada tanda tangannya gitu, seperti itu. Ya, ini dia tugasnya seperti ini. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini, hanya menjelaskan mengenai tugas. Jadi tugasnya dikumpulkan di 2 platform, yaitu di Classroom dan juga di MyLMS yang kelas 10 PKWU. Jadi tugasnya dikumpulkan 2 kali ya dalam bentuk foto. Untuk di MyLMS usahakan di-upload dulu ke Google Drive, linknya baru dikirim ke MyLMS. Kalau di Classroom bisa langsung saja. Mungkin segitu saja untuk tugas kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.